Today is Thursday, April 9, 2020. Do you know? Tomorrow will be Friday, hari Jumat. Tapi besok adalah Jumat yang spesial buat kita. Kenapa? Karena kita semuanya akan mengingat kembali detik-detik di mana Tuhan Yesus disalibkan untuk menghapus dosa kita. Hari ini Misida akan membawakan sebuah cerita dan nanti kita akan ketahui sama-sama akhirnya tentang pengorbanan Tuhan Yesus untuk menghapus dosa kita. Siap? Duduk yang manis ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya 64 ayat 6. Kota Kusam. Di sebuah kota bernama Kusam, semuanya kotor dan kusam. Rumah, pasar, jalanan, di mana-mana sampah berserakan. Tikus, kecoa, dan lalat bebas berkeliaran. Tidak ada kota yang sejorok, sebau, dan sesuram kota Kusam. Meskipun kota mereka sangat kotor, penduduk kota Kusam tidak peduli. Mereka tidak mengenal kebersihan. Bagi mereka, kotor adalah hal yang biasa. Sampah-sampah yang menumpuk tak pernah dibersihkan. Pakaian mereka tak pernah dicuci. Bahkan, mereka tidak pernah mandi. Tidak ada orang yang sejorok, sebau, dan sesuram penduduk kota Kusam. Di suatu hari yang suram, di lapangan yang kotor dan kusam, Pak Wali Kota berdiri di atas panggung. Dengan gembira, ia melambai-lambaikan sebuah kertas yang indah. Di hadapan kerumunan warga yang menyesaki lapangan. Warga Kota Kusam, kita semua diundang raja untuk berpesta di istana, serunya gembira. Serentak penduduk Kota Kusam bersorak kegirangan. Diundang raja berpesta? Adakah yang lebih baik dari itu? Segera siapkan baju pesta terbaik kalian, lanjut wali kota mengakhiri pidatonya. Semua orang mulai ribut membicarakan hal itu dengan bersemangat. Semua orang? Ternyata tidak. Seorang pengemis kecil dengan sedih meninggalkan lapangan itu. Tentu tidak ada yang ingin melewatkan kesempatan untuk berpesta di istana, bukan? Itu kesempatan sekali seumur hidup. Setiap hari, kegiatan penduduk kota Kusam hanyalah mempeributkan baju apa yang akan mereka kenakan nanti. Mereka sibuk mempersiapkan segalanya sebaik mungkin. Dengan sangat bersemangat, mereka menjahit dan menghias baju-baju pesta mereka yang kotor dan kusam. Pak Wali Kota pun tidak mau ketinggalan. Ia ingin tampil sempurna di pesta raja. Dipanggilnya penjahit terbaik dan kenamaan di kota Kusam. Ia mencoba berbagai macam model baju pesta terbaru. Akhirnya, ia memilih sebuah baju pesta yang ia sukai. Sebuah baju pesta yang menurutnya sangat indah, mewah, dan sempurna. Tetapi, tentu saja baju itu kotor dan kusam. Pada suatu hari yang sesuram biasanya, seorang asing memasuki kota Kusam. Ia berkeliling kota sambil berseru-seru dengan nyaring. Sabun! Sabun istimewa! Sabun untuk mencuci baju dan mandi! Sabun! Sabun anti kotor dan kusam! Anda akan jadi lebih bersih dan wangi. Yang kotor dan kusam akan cemerlang. Dengan penuh semangat, orang asing itu menjelaskan kepada penduduk kota bahwa mereka perlu memakai sabunnya karena mereka kotor dan kusam. Dan ini kabar baiknya, kata
Tanya bersemangat. Sabun ini saya akan bagikan dengan cuma-cuma. Penduduk kota Kusam gempar dengan pernyataan orang asing itu. Mereka sangat tersinggung dikatakan kotor dan kusam. Pak Wali Kota mendatanginya dengan wajah cemberut. Katamu, kami ini kotor dan kusam? Tanya Pak Wali Kota dengan dahi berkerut. Benar Pak, tegasnya. Saya dengar penduduk kota ini diundang ke pesta raja. Bapak tidak akan boleh memasuki istana dalam keadaan kotor dan kusam, lanjut orang asing itu dengan ramah. Mendengar jawaban itu, muka wali kota menjadi merah padam. Anak muda, kata-katamu itu sangat tidak sopan. Kami kotor dan kusam. Sejak zaman leluhur kami, beginilah cara kami hidup, teriaknya gusar. Sebelum orang asing itu sempat berkata lagi, penduduk kota Kusam sudah sangat murka dan menyerbunya. Dengan kasar ia dipaksa keluar dari kota Kusam. Pergi dari kota kami. Kamu dan sabun busukmu tidak diperlukan di sini, teriak Pak Wali Kota mengusirnya keluar dari pintu gerbang kota. Awas, jangan pernah menginjak kota Kusam lagi, atau kau akan mendapat perlakuan yang lebih buruk, ancamnya. Dengan geram, ia melemparkan kantong berisi sabun milik orang itu. Kecewa dan sedih, orang asing itu berdiri dan membenahi barang bawaannya yang tercecer di mana-mana. Seorang pengemis kecil yang sangat kecil mendekati dan membantunya. Terima kasih nak, apakah orang tuamu tidak marah jika mereka tahu kamu mau membantuku? Tanya orang itu dengan heran. Kedua orang tuaku sudah meninggal karena sakit, jawab anak itu. Oh, maafkan aku. Siapa namamu? Dan apa yang bisa aku lakukan untukmu? Tanyanya sambil membersihkan tanah yang menempel di tangannya. Anak itu mendesah dengan sedih. Namaku Odo. Aku ingin sekali pergi ke pesta raja. Tapi aku nggak punya baju pesta. Jangan sedih Odo, aku bisa membantumu, kata orang itu tersenyum. Benarkah? Seru Odo dengan wajah berbinar. Orang itu mengangguk mengiyakan. Tapi sebelum datang ke pesta raja, kamu harus mandi dulu supaya tubuhmu bersih. Tentu saja Odo setuju, dan dengan gembira keduanya meninggalkan kota Kusam. Hari yang telah dinanti-nantikan tibalah. Pagi-pagi benar, penduduk kota Kusam telah bersiap-siap untuk berangkat ke istana raja. Mereka sangat gembira. Semua telah siap dengan baju pesta terbaik mereka, yang tentu saja kotor dan kusam. Pak Wali Kota memimpin rombongan itu menuju istana. Ia berjalan di barisan terdepan, mengendarai kudanya. Jubahnya yang kusam berkibar ditiup angin. Ia memperhatikan penampilannya berkali-kali untuk memastikan bahwa semuanya telah sempurna. Hari itu ia sangat bahagia dan bangga menjadi wali kota kota Kusam. Di sepanjang perjalanan, rombongan itu meninggalkan bau busuk dan sampah di mana-mana. Akhirnya, mereka tiba di istana. Kami dari kota Kusam, kata Pak Wali Kota sambil menunjukkan undangan raja kepada prajurit penjaga pintu gerbang. Lekaslah, nanti kami terlambat untuk mengikuti pesta. Sambil mengernyitkan hidung, penjaga itu memandangi wali kota dan rombongannya. Memang Bapak diundang. Tetapi maaf, Bapak dan rombongan dari kota Kusam tidak diperbolehkan masuk. Apa? Mengapa tidak boleh masuk? Tanya Pak Wali Kota terkejut. Karena Bapak dan rombongan memakai pakaian yang sangat kotor dan kusam, tegas prajurit itu lagi. Dan kalian semua berbau sangat busuk.
Rombongan dari kota Kusam menjadi gaduh. Mereka sangat tersinggung dan bersikeras untuk masuk. Tiba-tiba, seorang prajurit berteriak memberi aba-aba, "Minggir! Beri jalan buat yang mulia Pangeran Kristo!" Rombongan yang kumuh itu segera menepi dengan tergopoh-gopoh. Di atas seekor kuda putih, duduk seorang pangeran yang gagah dan tampan bersama seorang anak kecil yang mereka kenali sebagai pengemis di kota mereka. Betapa terkejutnya saat mereka mengenali wajah pangeran. Dialah orang asing yang mereka usir dari kota mereka. "Hah? Pangeran Kristo?" Pak Wali Kota gemetar. Ia segera berlutut ketakutan, diikuti seluruh penduduk kota Kusam. Maafkan kami yang mulia, kami tidak tahu bahwa Paduka adalah pangeran. Kami bersalah telah menolak dan mengusir yang mulia, katanya penuh sesal. Sudah sangat terlambat untuk sebuah penyesalan, tegas Pangeran Kristo. "Ampuni kami yang mulia," kata Pak Wali Kota dengan sedih. "Sekarang kami sadar bahwa kami ini kotor dan kusam. Mohon berilah kami kesempatan untuk membersihkan diri kami." Seluruh penduduk kota Kusam memandang pangeran dengan penuh harap. "Kesempatan itu sudah kuberikan, tetapi kalian telah menolaknya. Hanya pengemis kecil ini yang mau mendengarkan aku. Karena itulah, dia yang akan berpesta bersamaku, tetapi kalian semua tidak," jawab Pangeran Kristo. "Pengawal, tutup pintu gerbang. Pesta segera dimulai." Pangeran Kristo memasuki istana. Pintu gerbang yang besar itu ditutup. Penduduk kota Kusam hanya bisa memandanginya dengan penuh penyesalan. Mereka tidak pernah mendapat undangan dari raja lagi.